Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Selvi Saptia Dewi. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 3 1 Atap Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kali ini saya sedang mengikuti Diklat Sagusanov TOC Google Classroom, yang mana ini adalah pertama sekalinya Sagusanov membuat diklat yaitu Google Classroom, sehingga saya tertarik. Walaupun saya sudah mengenal yang namanya Google Classroom, tapi untuk mengikuti diklatnya saya penasaran seperti apa isi dari materi diklat tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya alami selama beberapa hari yang lalu, saya merasakan memang sangat-sangat banyak sekali manfaat kalau kita mengikuti diklat Sagusanov Google Classroom ini. Karena dengan adanya diklat ini, apalagi kita sebagai guru, sangat penting sekali untuk kita mempelajari Google Classroom. Khususnya pada masa kita pandemi seperti ini, Google Classroom ini merupakan alternatif yang paling bagus untuk kita memberikan materi, karena selain memberikan materi, Google Classroom itu juga kita bisa memberikan nilai, kemudian memberikan feedback, mengkoreksi, kemudian materi yang diberikan juga bukan hanya materi dalam berbentuk file ya, tapi bisa juga berbentuk video, kemudian rekaman suara, foto, dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Master Kolik yang telah membuat diklat yang sebagus ini dan yang memang sangat diperlukan saat ini, karena memang sangat betul-betul dibutuhkan sekali diklat-diklat seperti ini untuk kita sebagai guru untuk mengasah kompetensi kemampuan kita. Kita akan mempelajari 5 modul yang akan kita pelajari dalam Google Classroom. Yang pertama itu kita membuat kelas. Nah, ini adalah kelas IPA Bu Evi adalah contoh kelas buatan saya dalam mengikuti diklat Sagusanov. Jadi di sini kita bisa mengganti tema, kemudian kita buat kelas yang baru, kemudian kita bisa juga mengganti temanya itu dengan foto kita sendiri. Jadi itu sekreatif kita, bagaimana kita mau mengelola Google Classroom buatan kita. Kemudian di modul 1, selain mengganti tema dan membuat kelas, kita juga diajarkan membuat topik. Nah, kebetulan topik saya adalah topik ilmu pengetahuan alam. Nah, ini dia topik yang saya buat pada tugas 1. Nah, untuk di tugas kedua, di tugas kedua yaitu kita membuat materi. Nah, materi yang saya buat itu yang saya pilih adalah materi tentang tata surya. Nah, di sini tuh enaknya kita bisa membuat atau memasukkan materi ke dalam Google Classroom kita, itu bisa berupa file Word, kemudian PDF, atau website kita, kayak kan seperti kita memiliki Google Site, kita bisa masukkan. Kemudian juga kita bisa kalau kita punya video pembelajaran dari YouTube atau kita mau membuat memasukkan video YouTube sendiri, kita bisa menambahkan linknya atau link dari YouTube orang lain, kita juga bisa masukkan ke dalam Google Classroom kita. Jadi tidak monoton untuk pembelajaran dalam Google Classroom. Nah, itu menambahkan materi dengan 4 macam. Kemudian di tugas ketiga, kita itu diajarkan bagaimana cara menambahkan peserta didik, ya, menambahkan anggota di peserta didik seperti ini. Ada yang bisa melalui email, ada juga yang melalui kode kelas. Jadi kode kelas kita nih, contohnya kode kelas saya nih yang ini kita bagikan kepada anak murid, sehingga peserta didik kita itu nanti tinggal memasukkan gabung kelas menggunakan kode yang kita serahkan yang ini gitu. Bisa juga dengan cara dengan membagikan link tautan Google Classroom kita juga. Jadi peserta didiknya tinggal mengklik link tautan tersebut. Dan yang terakhir tadi menggunakan email. Jadi kita harus meminta email peserta didik kita, kemudian kita masukkan satu-satu. Jadi itu ada 3 cara untuk memasukkan anggota atau peserta didik. Nah, untuk modul yang keempat itu adalah kita membuat
keempat, kita itu cara-cara untuk melakukan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Ada 3 cara ini yang diberikan tugasnya, yaitu kita dengan menggunakan email masing-masing ke salah satu murid, atau mengemailkan ke semua murid, dan yang terakhir dengan menggunakan kolom chat. Nah, ini contoh dari percakapan saya dengan peserta didik saya ini seperti ini nih, ada di komentar, kayak contoh komentar ya seperti ini. Jadi dengan kita dengan Google Classroom kita juga tetap bisa melakukan interaksi baik antara peserta didik dengan gurunya. Dan modul yang terakhir itu adalah memberikan nilai, membuat tugas dan memberikan nilai, serta si peserta didik itu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini yang seru ya, karena kita apalagi sebagai guru di sini kita enaknya kita tinggal membuat, yang penting kita harus tahu kita harus buat tugas apa. Seperti ini, ada bisa buat berupa tugas, ada bisa berupa kuis. Kemudian di tugasnya itu bagaimana petunjuknya, terus siswanya mengerjakannya seperti apa. Kemudian setelah dikerjakan kemudian diberikan nilai gitu. Jadi ini contoh-contoh yang sudah dinilai, ada 3 orang. Nah, seperti itu. Jadi intinya memang diklat ini adalah sangat penting dan sangat dibutuhkan sekali pada guru, khususnya guru saat ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sagusanov karena telah membuat diklat yang keren, yang bagus, yang memang sangat lagi dibutuhkan saat ini. Oke, demikian testimoni saya mengenai diklat Sagusanov Google Classroom. Semoga untuk kedepannya tetap dibuat lagi diklat-diklat yang sekeren ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.